Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasul Fala. Kali ini seperti biasa kita akan belajar mengenai Dart atau program Dart sederhana yang mengarah pada praktek materi kali ini. Contoh praktek materinya antara lain yaitu kurang lebih seperti ini. Kita akan menghitung upah kerja, upah lembur, total upah atau upah kotor, pajak, total upah atau neto. Nah, sebelum membuat programnya, terlebih dahulu kita membuat gambaran dari ini agar tidak membingungkan. Oke, langsung saja. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, oke. Jam kerja, 1 jam kerja, upah jam kerja. 1 jam kerja kita sepakati yaitu 7.000. Sedangkan 1 jam lembur kita sepakati 9.000. Nah, untuk pengambilan variabelnya kita mengambil nama karyawan, terus jumlah jam kerja ini, terus jumlah jam lembur. Nah, setelah itu kita masuk ke pemrosesan ya. Pemrosesan atau rumusnya yaitu pertama kita mencari upah kerja. Upah kerja ini rumusnya yaitu 7.000, yaitu 1 jam kerja yang bernilai 7.000 per jam dikali upah kerja. Nah, upah kerja ini nah, selanjutnya mencari upah lembur. Upah lembur itu sendiri yaitu 9.000 dikalikan upah lembur atau jam lembur ya. Jumlah jam lemburnya berapa, misal 5 jam atau berapa jam gitu. Nah, upah kerja pun juga seperti itu. Selanjutnya itu mencari total upah ya. Total upah yaitu dengan rumus upah kerja plus upah lembur ya ini. Ini dari hasil ini. Nah, dari hasil upah kerja dan upah lembur ditambah akan menghasilkan total upah ini ya. Oke, selanjutnya itu mencari pajak. Pajak kali ini kita kasih atau kita sepakati 20% saja. Dengan rumus total upah ini dikali dengan 20% dari pajak ini. Sebelumnya ada catatannya, yaitu dalam pemrograman Dart untuk menghitung persenan kita menggunakan 0,2 atau 20/100. Semisal dikasih persen, program ini tidak akan menghitungnya karena ya memang tidak bisa. Selanjutnya yaitu menentukan total upah neto atau upah bersih ya. Nah, rumusnya yaitu dengan total upah ini dikurang dengan pajak 20% ini ya berarti. Nah, ini. Oke, selanjutnya yaitu memasuki program sederhananya ya, kurang lebih seperti itu. Programnya yaitu kurang lebih seperti ini ya. Programnya seperti ini. Nah, untuk variabelnya kita ambil var nama, terus nama karyawan ya atau nama pegawai, jam kerja, jam lembur, upah kerja, upah lembur ya. Selanjutnya var upah kotor, pajak, dan upah neto atau upah bersih ya. Nah, pengambilan dari variabel seperti yang di atas ini, kita memanggil atau memasukkan nama karyawan ya. Nah, ini dengan shutdown right. Nah, shutdown right masukkan nama pegawai atau karyawan.
Sadang titik read ini berfungsi untuk mencetak ya, mencetak apa yang nanti kita input. Nah ini terus selanjutnya nama sama dengan starting titik read line scmc. Nah ini merupakan apa namanya, proses ya, proses dari sini, inputan dari sini akan diproses ke sini lalu masuk ke ini. Ini berasal dari variabel ini ya, sebagai apa namanya, mencakup ya atau menampung suatu inputan yang kita input. Nah kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya yaitu sama halnya yang tadi, ini mencetak jam kerja ini dari sini. Nah ini diproses oleh ini. Terus memasukkan jumlah jam lembur. Nah kurang lebihnya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu memasuki pemrosesan ya. Pemrosesan yang pertama kita lakukan yaitu upah kerja ya, sesuai dengan yang kita cari tadi. Pertama upah kerja dengan rumus 7.000 dikali integer titik parse jam kerja. 7.000 kali integer. Kenapa integer? Karena sebelum apa namanya, inputan ini, upah kerja ini merupakan string ya, string. Nah kita buat menjadi integer ya, bilangan bulat, agar bisa menjadi apa namanya, menjadi jumlah suatu nilai ya, nilai agar tidak menjadi string pokoknya. Oke, lanjut. Upah lembur sama dengan 9.000 dikali integer 9.000 dari upah lembur dari kesepakatan tadi 1 jam. Nah ini terus kali integer parse jam lembur. Nah sama halnya yang di atas ini ya, upah kerja ini sama-sama menjadi proses. Lanjut menghitung upah kotor dengan rumus upah kerja plus upah lembur. Nah upah kerja ini akan didapat dari sini, jumlah ini. Nah 7.000 dikali jam kerja kita nanti yang akan kita input ya. Nah terus menghitung pajak ini dengan rumus upah kotor ini, penjumlahan ini. Nah nanti dikali 0,2 ya, yang artinya kalau dalam persenan itu 20%. Selanjutnya upah neto atau upah bersih ya, upah dengan rumus upah kotor dikurang pajak ini yaitu berarti 20% ya, berarti ya 20% dikali ini berarti. Nah nanti akan mendapatkan yang namanya upah bersih ya. Ini mana tadi? Oke, hilang. Lanjut. Terus setelah itu cetak. Print berfungsi untuk seperti biasa untuk mencetak suatu apa namanya, variabel atau kata kalimat gitu. Ini juga. Nah selanjutnya itu print nama pegawai atau nama karyawan sama dengan ini simbol dolar nama. Simbol ini untuk menarik atau ya untuk menarik atau memanggil nama dari inputan ini yang telah kita input sebelumnya, yang telah kita input nanti ya, yang telah diproses dari sini masuk ke sini. Nah nanti kita panggil ke sini. Nah selanjutnya jumlah jam kerja sama halnya dengan ini. Nah nanti kita juga tarik atau kita panggil jam kerjanya. Jam kerja itu yaitu dari sini ya, jam kerja. Nah ini jumlah jam kerjanya nanti kita panggil ke sini.
selanjutnya jumlah jam lembur nanti kita juga panggil ini. Nah, dari sini kita panggil ke sini. Selanjutnya print total upah kerja. Nah, upah kerja yang tadi, upah kerja ini, upah kerjanya berapa? Upah kerja 7.000 dikali jam kerja yang kita input nanti. Misal entah 5 jam nanti dikali 7.000 berapa. Nah, nanti masuk ke sini. Dan jumlah dari 7.000 dikali jumlah dari jam kerja menjadi variabel integer atau variabel bilangan bulat ya, karena sudah sudah diubah dari yang awalnya variabel string atau variabel string juga menjadi integer, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya upah lembur, total upah lembur dari sini, upah lembur ini 9.000 dikali jumlah jam lembur kita, nanti ditarik atau dipanggil ke sini. Selanjutnya upah bruto atau upah kotor gitu ya. Nah, dengan simbol dolar ini upah kotor nanti kita panggil. Nah, dari sini dari upah kerja ditambah upah lembur ya. Nah, ditarik sini. Selanjutnya yaitu PPh atau pajak ya. Kita kasih nama pajak saja. Kita bingung. Nah, pajak. Pajak ini berasal dari ini. Pajak dengan rumus upah kotor dikali 0,2 atau 20% ya. Nah, dari sini kita tarik ke sini menggunakan simbol dolar. Begitu pula dengan total upah neto ya. Upah neto dari ini upah kotor dikurangi pajak, terus ditarik ini menggunakan simbol dolar. Oke, kita coba memerannya. Oke, sebagai contoh ya, kita buat praktek materi 1 dan 2. Oke, kita cari filenya. Oke, apply. Oke, coba kita run. Nah, masukkan nama pegawai, kita kasih nama misal Egi. Oke, masukkan jumlah jam kerja, kita kasih jumlah jam kerja 7 jam, dan jumlah jam lembur kita kasih 5 jam seperti contoh. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini Pak, sesuai dengan gambarannya. Nah, nanti akan mencetak nama pegawai atau nama karyawan, jumlah jam kerja, jumlah jam lembur, terus total upah kerja, yaitu dengan rumus ini akan keluar ini, terus upah lembur dengan rumus ini nanti akan menghasilkan ini. Oke, nah total upah bruto dengan ini ya, ini rumusnya nanti akan keluar ini, pajak 20% dengan rumus ini. Nah, nanti akan keluar ini dari pajak ya, pajak, keluar pajak, total upah neto atau total upah bersih ya, dengan rumus seperti ini, total upah dikurangi pajak, hasilnya maka ini 75.200. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.